Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Ruang sidang perkara pembunuhan sadis satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ricuh saat agenda pemeriksaan saksi ahli forensik berlangsung. Ruang sidang yang mulanya hening berubah menjadi area pelampiasan emosi keluarga korban. Kericuhan terjadi di sidang lanjutan perkara pembunuhan satu keluarga yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Pihak keluarga korban marah dan berteriak agar kuasa hukum terdakwa tidak terus membela kliennya. Kericuhan bermula saat terdakwa melalui kuasa hukumnya memberi pernyataan pada saksi ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut kuasa hukum terdakwa, ada keterangan yang tidak sesuai antara berita acara pemeriksaan dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan. Yang disampaikan adalah ahli forensik itu yang keempat itu semuanya meninggalnya pakai benda tumpul apapun ceritanya. Dan pembelanya ini untuk kuasa terdakwa masih ngotot, dibolak balik pertanyaannya, dibolak balik tetap apapun ceritanya salah, sehingga membuat kemarahan kita ini. Kericuhan ini sempat membuat sidang terhenti namun kembali dilanjutkan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 13 Mei pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Pemirsa, Asari, pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, tersangka pencabulan terhadap puluhan santriwati ditangkap polisi. Tersangka sempat mangkir dan kabur dari panggilan pemeriksaan polisi. Polisi menangkap Asari, pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Tersangka yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada puluhan santriwati kabur keluar kota. Polda Jawa Tengah turun tangan dan menangkap pelaku setelah mendapatkan informasi Asari tidak ada di rumahnya. Asari ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cakal mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Vindi. Apakah pelaku sudah tiba di Polres Pati pasca penangkapan beberapa waktu yang lalu? Baik, selamat siang Wiki yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya masih standby di depan Polresta Pati untuk menunggu kedatangan Asari, pemilik pondok pesantren yang diduga mencabuli lebih dari 50 santriwati, yang mana mereka ataupun Asari ini ditangkap oleh pihak Jatanras dan Polresta Pati beserta gabungan dari aparat setempat di daerah Wonogiri. Dapat kami informasikan Wiki, sebelumnya itu Asari ini melakukan ataupun kabur di area Kudus, kemudian bergeser ke arah Bogor, lalu ke daerah Jakarta, kemudian balik ke area Surakarta, kemudian berakhir di area Wonogiri dan ditangkap oleh pihak Jatanras serta Polresta Pati. Pihak dari Asari ini ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 28 bulan kemarin, dan pada tanggal 4 Mei tahun 2026 dia dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk memenuhi panggilannya, akan tetapi tidak datang sampai akhirnya ditetapkan sebagai DPO atau buronan oleh pihak Polresta Pati. Begitu Wiki yang ada di studio. Ya, mengikuti informasi terkait dengan tertangkapnya tersangka begitu beberapa waktu yang lalu di depan pesantren dilakukan demonstrasi dari keluarga santri dan juga santriwati. Apakah kondisi serupa juga sekarang terjadi di Polres Pati, Vindi? Bagaimana, bisa diulangin? Adakah kumpulan massa ataupun masyarakat yang kemudian nampaknya menunggu kedatangan dari tersangka sendiri ke Polres? Oke Wiki, saat ini Polresta masih tampak sepi ya, karena dijadwalkan Asari ini datang di Polresta Pati itu sekitar waktu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kemungkinan Asari ini datang beserta rombongan dari Polresta Pati pukul segitu. Kemudian dari pihak kepolisian menyatakan bahwasanya nanti sekitar pukul 1 siang juga akan dilakukan konferensi pers, dan kita juga tidak bisa mengetahui nanti ada massa ataupun bagaimana terkait
kedatangan Azhari ini karena kita belum mendapatkan info lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Begitu. Baik, karena ini kemudian menjadi satu kasus yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Begitu, Vindi. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Menteri PPA Arifatul Hoiril Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama, dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Kementerian PPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga, jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Pemirsa, jumlah korban kekerasan anak di daycare Little Arisha, Yogyakarta terus bertambah. Hingga saat ini 182 orang tua yang anaknya diduga menjadi korban mengadu ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Jumlah korban kekerasan anak di daycare Little Arisha, Yogyakarta masih terus bertambah. Hingga saat ini sedikitnya 182 orang tua mengadu ke unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak UPT PPA Yogyakarta. Mereka melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak mereka saat dititipkan ke daycare Little Arisha. Para orang tua berharap kasus ini diusut tuntas dan semua pelaku yang terlibat diproses hukum. Melakukan pengaduan 182 yang sudah kita asesmen orang tuanya itu 130. Kemudian yang kurang lebih sekitar 50 atau 40 gitu yang untuk yang sudah memang mau berproses hukum dan hari ini dibuatkan untuk proses surat kuasa khususnya. Hanya merasionalkan saja terkait dengan yang dosen yang diduga terlibat dalam organisasi daycare ini, gitu ya. Harusnya yang namanya penasehat ya, atau struktur yang paling atas itu juga pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam daycare Arisha seperti itu langsung. Jadi logika kami kok berbicara atau mensinyalir tetap yang oknum dosen tersebut terlibat dalam kasus Arisha. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan para pengasuh. Kasus ini bermula. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.